banyak pemudik yang sudah dikasih tahu bahwa dia dapat gratis, tapi ketika sampai di terminal atau tempat yang disiapkan itu nggak kebaca gitu ininya, ya, masa-masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Warta Kota dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama kami dalam program wawancara khusus. Saya Dodi Hasanuddin. Kali ini kita bersama tamu istimewa, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ustadz Muhammad Taufik Zulkifli, yang juga anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Bang Dodi gimana? Alhamdulillah, berkat doanya Ustadz nih. Amin. Sobat Warta Kota, Ustadz ini ada sebutan keren. Kalau di jalan tol ada MBZ, kalau ini Ustadz MTZ. Sama-sama M-nya Dan Z-nya. dan Z-nya. Sobat Warta Kota, Ustadz MTZ ini asli warga Jakarta. Beliau merupakan anak dari seorang anggota TNI dan ibunya seorang guru ya. Ya. Jadi seorang cendekiawan. Bisa diceritakan nggak sedikit aja tentang masa kecil Ustadz? Masa kecil? Iya. Udah lama tuh ya, udah 60 tahun yang lalu. Iya. Ya, masa kecil saya sebenarnya biasa-biasa saja, tapi kemudian karena ayah itu tentara zaman dulu ya. Iya. Jadi sering ditinggal, biasa Oke. ya, anak kolong sering ditinggal, sehingga lebih banyak dengan ibu, dan kebetulan ibu adalah guru yang gemar membaca, punya buku banyak, sering buku banyak, jadi masa kecil dilalui dengan banyak baca lah kira-kira. Oke. Ustadz anak pertama Anak pertama dari? dari 6. Oke. Ceritanya dari dulu bisa sampai duduk di kebun sirih ini gimana, Ustadz? Duduk di kebun sirih. Iya. Ya ikut nyalek ya. Tapi intinya awalnya ketika di mahasiswa, ya saya kan giat di kegiatan kemahasiswaan, dan pada khususnya adalah kegiatan rohani Islam. Oke. Gitu ya. Rohis. Nah, rohis Di lah. SMA Di gitu. SMA, di SMA, di mahasiswa juga. Dan kemudian ketika reformasi kan, semua kemudian banyak partai. Nah, gerakan-gerakan pengajian di kampus-kampus kan kemudian bersinergi menjadi partai keadilan. Nah, jadi saya ikut menjadi. Di zaman Partai Keadilan PK ya? Iya, saya jadi Dulu kuliahnya di mana, Ustadz? di UI. Oh, Nah, fakultas? FMIPA. Oh, ya, MIPA. Fisika. Cocok lah dengan guru, ibunya guru. Iya, guru. Nah, Lanjut terus? lanjut S2-nya di manajemen ya, di Prasetya Mulia. Oke. Nah, Sobat Warta Kota, Ustadz MTZ ini membidangi di Komisi B. Nah, saat ini cuaca sedang tidak baik-baik saja ya, Tat ya. Semoga enggak seterusnya, karena memang BMKG kalau bilang ber itu sampai Februari katanya ya. Tapi mungkin sekarang agak berbeda. Nah, dari kondisi itu mungkin apa nih kesiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah? Wabil khusus Jakarta ya. Jadi Jakarta. Walaupun pertama saya mengucapkan ini ya, turut prihatin dan mendoakan semoga bencana atau korban di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat itu bisa segera tertangani. Dan kondisi juga bisa mereda gitulah ya. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang biasa di akhir tahun seperti itu ber gitu ya, bahkan sampai awal tahun depan itu kita akan menghadapi cuaca yang kurang bersahabat, ya, bahkan ekstrim gitu. Jakarta alhamdulillah sudah 5 tahun terakhir tidak ada yang banjir besar lagi, tapi tetap saya melihat bahwa ini harus diwaspadai ya, karena saudara-saudara kita di Sumatera itu mendapatkan siklon atau apa namanya ya. Nah, ini kan Jawa juga kan nggak terlalu jauh. Betul. Ya. Nah, ini harus diantisipasi oleh
pemerintah daerah DKI Jakarta. Oke. Mungkin dorongan apa yang disampaikan Komisi B, mungkinkah meningkatkan anggaran tanggap bencana atau apa iya. gitu? Kalau Komisi B sebenarnya tidak langsung bermitra dengan masalah-masalah bencana tadi. Iya. Ya, tapi kemudian kita melihat dari segi ekonomi. Komisi itu tentang perekonomian. Iya. Artinya ketika akhir tahun ini kita akan menghadapi Natal, Tahun Baru, dan kemudian di Februari langsung ada Ramadan dan Idul Fitri, gitu ya. Jadi sama yang itu, pertama, Gungsi Pacai. yang musim pacai ya, musim pacai. Iya. Bulan apa tuh? Februari kalau nggak salah ya. Februari biasanya. Pertama adalah biasanya menjelang hari raya, ya apalagi ini juga akhir tahun, maka ketahanan pangan. Artinya harga-harga jangan naik. Iya. Harga-harga tidak boleh naik secara tidak terkendali. Nah, ini yang kita minta kepada Pemda DKI Jakarta. Ada dinas di situ namanya Dinas Ketahanan Pangan. Ya. Dan kemudian juga selain Dinas Ketahanan Pangan, Jakarta punya perangkat lain yaitu BUMD yang ngurusin pangan. Oke. Ya, jadi ada Pasar Jaya, ada Dharma Jaya. Betul. Kemudian ada food station. Jadi artinya jangan sampai di masa-masa ketika mereka harus bersukacita di Lebaran atau di Natal, Tahun Baru, kemudian kita disibukkan lagi seperti beberapa tahun yang lalu, harga naik, kemudian komoditas ya minyak, sembako lah ya. Betul. Sembako itu naik sehingga warga dirugikan. Ya. Jangan kan menjelang sekarang aja udah kerasa naiknya. Iya. Ya, apalagi nanti. Iya. Ini mungkin ini kan dari tahun ke tahun nih. Artinya polanya itu sama, pasti akan naik dan akan naik. Nah, mungkin yang secara signifikan apa sih yang harus dilakukan gitu? Tata kelola. Ya. Jadi tata kelola yang baik untuk ketahanan pangan di Jakarta. Pasokan. Jakarta nggak punya sawah ya. Jakarta nggak punya apalagi lahan pertanian ya. Tapi kemudian saya apresiasi ya, Jakarta ternyata walaupun tidak punya sawah, dia punya pabrik beras loh. Oh gitu. Dia punya food station. Oh iya. Jadi pabrik beras karena kerjasama food station ini dengan lumbung-lumbung padi di luar Jakarta, ya di Kuningan bahkan di Lampung. Kemudian berasnya itu dibawa ke Jakarta. Gabahnya ya, dibawa padinya gitu dibawa ke Jakarta, kemudian adalah jadi beras di food station. Itu yang kemudian bisa mengendalikan harga dan lain-lain. Tapi kemudian kemarin ada masalah ya, mungkin teman-teman juga sudah membaca bahwa ada kecurangan gitulah kira-kira ya, di mana beras yang tidak premium tapi dijual dengan harga premium, dioplos ya, semacam itu ya. Dan tapi sudah ditangani, bahkan ada direktur yang dipecat dan seterusnya. Ya. Nah, tapi jadi kembali ke tadi, ini harus dikelola nih. Jadi bagaimana? Berarti menjelang Natal, menjelang Ramadan itu kebutuhan beras naik. Nah, itu harus jangan sampai harganya jadi naik. Jadi supply-nya juga harus lebih banyak. Ya. Itu beras. Kemudian kalau daging, ikan itu dari Dharma Jaya. Ya, tadi selain beras juga ada gula, minyak dan seterusnya juga ya di sembako ya. Jadi itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dan saya minta nih BUMD, dinas-dinas yang terkait juga melakukan hal itu. Tapi bagaimana kalau masih ada kan kayaknya yang vokal itu kan mama. Harga naik ya, gitu. Walaupun sudah ada tindakan yang dilakukan tapi tetap dirasakan oleh masyarakat bawah. Gitu. Ya, jadi kita juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat ya, karena harga naik itu bukan melulu masalah supply dan demand, ya, tapi juga nanti ada masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan yang menyeluruh, misalnya seperti kalau pajak naik, ya, kemudian juga biaya misalnya listrik ya, atau air dan seterusnya. Mempengaruhi pangan. Ya. Jadi ada komponen-komponen non substantif yang mempengaruhi harga ya. Iya, jadi yang non pangan secara langsung mempengaruhi harga. Misalnya harga transportasi naik, maka otomatis
harga cabai gitu naik. Ya, karena cabai dibawa dari Jawa Tengah gitu ya, luar Jakarta ya. Iya. Dan itu mungkin juga kalau ada banjir dan segala macam, nah itu juga akan merusak masa panen gitu kan ya. Ya, nah satu lagi itu tadi ya. Jadi masalah cuaca itu, masalah hujan yang kemungkinan akan besar. Juga saya harapkan pemerintah DKI Jakarta mempersiapkan seperti yang dulu, bagaimana ya ini ya, got-got itu sudah dibersihkan oleh Dinas Sumber Daya Air ya. Ya juga mengajak serta masyarakat lah ya, dari pihak kecamatan, kelurahan, ya, RT, RW. Selain kemudian memang memperbaiki sungai-sungai misalnya kan sudah dangkal ya. Nah ini kesempatan untuk, tapi sekarang udah tanggal berapa ya? tanggal 18 ya. 18. Nah, mudah-mudahan kemarin sudah dilakukan dan kita belum mendengar sih ada banjir yang cukup besar di Jakarta. Walaupun di Sumatera tadi sudah seperti itu, ya mudah-mudahan kita bisa menangani ini juga. Tadi tata kelola pangan itu masalah kenaikan harga, tapi kalau kenaikan harga itu nanti dipengaruhi juga oleh, kalau banjir juga akan susah untuk distribusi pangan. Kalau melihat dari situasi tahun ke tahun, menurut Ustadz bagaimana Pak tata kelolanya? Untuk tata kelola banjir masih kurang. Ya, masih banyak yang perlu diperbaiki. Okay. Ya. Karena laporan dari warga juga kan daerah-daerah seperti Kampung Melayu dari tahun ke tahun masih terus menjadi langganan. Banjir. Kan sudah lelah ya. Sudah warganya lelah. Sudah lelah kebanjiran. Tapi nggak mau pindah dia. Nggak mau pindah. Kemudian untuk tata kelola kenaikan harga pangan agar tidak terjadi melonjak tinggi, itu bagaimana dari kacamata Komisi B? Ya tadi, jadi kita meminta supaya dinas dan BUMD terkait untuk mengendalikan harga. Jadi karena harga itu kalau misalnya dia barangnya kurang kan harga akan naik ya, ya barang langka gitu. Nah supaya tidak langka maka si food station harus meningkatkan produksi. Jadi selama ini menurut Komisi B itu bagaimana? Mereka menjalankan tugas dengan baik dan benarkah atau baik aja gitu? Itu selalu dalam pengawasan kita ya. Jadi tahun lalu ada kelengahan juga ya, ada kebocoran di mana kemudian harga menjadi naik, tapi kemudian alasan mereka memang dipengaruhi juga oleh kondisi ekonomi dunia dan lain-lain, tapi secara kasar kita tidak mau tahu lah ya gitu ya. Pokoknya di Jakarta harus benar aman, gitu. Ketahanan pangan gimana caranya gitu ya. Kita kan mewakili rakyat ya, jadi rakyat itu kan nggak mau tahu mau ekonomi dunia atau segala macam, tapi biasa kita membeli beras sekian ribu, kok tiba-tiba mau lebaran jadi sekian ribu, itu yang harus dicegah. Kalau berkaca ke nasional nih ya, apakah mungkin harus dibentuk tim untuk mengatasi ini? Ada satgas pangan ya, jadi kita memiliki satuan tugas dari pangan. Mekanismenya biasanya kalau misalnya ternyata ada kekurangan beras misalnya di suatu daerah atau kekurangan gula, minyak, maka ada pasar murah, ya, ada bazar pasar murah, ada operasi pasar. Jadi sebenarnya secara nasional juga seperti itu. Jadi Bulog ya atau kemudian kementerian tuh datang ke titik-titik pemukiman masyarakat untuk jualan ya, dengan harga yang di bawah. Jadi memang Satgas itu kolaborasi antara eksekutif dan legislatif ya? Itunya tidak eksekutif ya, cuman kemudian memang legislatif yang minta supaya sudah saatnya nih turun operasi pasar dan lain. Berarti sudah diantisipasi nih untuk tahun ini ya? Ya, kita sudah minta antisipasi dari sebulan 2 bulan yang lalu. Buat rakyat Jakarta mungkin ada informasi dari Ketua Fraksi PKS bahwa antisipasi dalam ketahanan pangan menjelang Natal tahun baru sudah dilakukan sampai Lebaran loh, gitu. Benar ya, Tot ya? Kalau misalnya ada apa-apa ya langsung ini aja, lapor aja ya. Langsung lapor kemana nih, Tot? Bisa ke Jaki ya, ke kanal-kanal pengaduan di Pemda DKI Jakarta, atau bisa ke aleknya di masing-masing dapil ya. Jadi anggota PKS, anggota dewan di PKS ya, silakan menyampaikan komplain atau apa, nanti kita akan langsung
sambungkan ke pihak terkait atau kita suruh langsung dinas menyelesaikan hal tersebut. Oke. Nah, sekarang bicara ketahanan pangan. Tadi ketahanan pangan, sekarang bicara tentang biasa kan kalau Lebaran mudik. Itu bagaimana nih mekanisme yang menjadi ketetapan yang harus dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta? Ya, pertama memang Jakarta bukan tujuan mudik orang. Iya. Cuma Jakarta menjadi tempat orang pulang semua. Jakarta kosong ya, kosong ya. Kalau orang Jakarta kosong. Nah, cuman itu memang dampaknya bukan kepada Jakartanya, tapi kepada daerah sekitarnya ya. Oke. Artinya kita tahu ketika menjelang Ramadan, menjelang Lebaran itu pasti macet di mana-mana karena orang macet di luar, maksudnya di luar kota karena orang mudik. Nah, ini yang saya kira harus diatur ya supaya memang Jakarta tidak merepotkan daerah sekitar juga dan tidak merepotkan warganya juga. Jadi artinya kalau di PKS misalnya kita juga membuat membuat jadwal-jadwal atau memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mudik, menyediakan bis-bis. Tapi gratis. Memang diatur, ya mudik gratis, diatur waktunya. Ya, ada H-7, H-6 dan seterusnya. Nah, saya harapkan Pemda DKI, sebenarnya kemarin juga Dinas Perhubungan bikin itu ya, mudik-mudik gratis ya. Betul. Tapi saya kira yang kemarin itu banyak masalah di masalah pendaftaran ya. Jadi mereka sekarang udah pakai kode seperti QR gitu. Tapi kemudian banyak pemudik yang sudah dikasih tahu bahwa dia dapat gratis, tapi ketika sampai di terminal atau tempat yang disiapkan itu nggak kebaca gitu. Ya. Masalah-masalah itu harus. Itu jadi masalah umum ya. Yang ditemui masalah yang terjadi itu. Kemudian juga keamanannya. Jadi korban dari mudik itu gimana caranya supaya dikurangi? Itu kan terutama juga masyarakat Jakarta. Iya. Apakah kemudian safety dari bis-bisnya atau mobil-mobil pribadi bahkan yang motor-motor itu diberi petunjuk ya oleh Dinas Perhubungan. Oke. Kan yang dikhawatirkan itu adalah terjadinya pembelian yang secara banyak, ras, jika terjadi bencana alam. Nah, kemarin juga banjirop sudah. Kemudian beberapa hari yang lalu Jakarta digegerkan angin puting beliung. Nah, ini bagaimana nih? Apakah masyarakat harus waspada sendiri atau bagaimana? Kita juga menginginkan adanya early warning system ya di Jakarta. Kemarin protes keras saya juga kepada Perumda Pasar Jaya karena kebakaran di Keramat Jati. Ya. Jadi tingkat safety dari pasar di Jakarta seperti apa? Harus ada yang namanya early warning system tadi. Betul. Jadi peringatan bahaya di awal. Kalau di tsunami misalnya di negara maju ada itu ya peringatan dininya ya. Sebelum ini ada itu. Nah, demikian di pasar-pasar dong. Jadi ada ketika ada asap atau apa itu harus duluan diketahui oleh damkar atau apa, jadi tidak sebesar yang kemarin. Nah, apalagi sebelumnya tuh ada di Terra Drone kebakaran di ruko ya, ruko di Jalan Suprapto. Itu bukan hanya early warning system yang nggak ada, tapi tangga darurat nggak ada. Seharusnya gedung-gedung di Jakarta lulus SLF ya, standar layak fungsi gitu ya. Jadi fungsi-fungsi, terutama fungsi safety, fungsi keamanan itu harus ditingkatkan. Oke. Ya. Berarti nanti masyarakat Jakarta jangan termakan hoax, jangan panik gitu ya. Kalau terjadi tiba-tiba yang mungkin kita tidak inginkan bahwa
pemerintah bersama DPR akan membuat early warning system ya, mungkin ya. Iya, jadi yang membuat tuh harusnya kan eksekutif ya, Iya, dari Jakarta. Jadi kita minta supaya menetapkan kemarin di pasar-pasar, atau kemudian di mall-mall, atau kemudian di tadi ruko-ruko ya. Iya. Jadi bukan hanya milik pemerintah, tapi kemudian milik swasta juga harus ada. Iya. Jadi jangan khawatir lagi ke pasar gitu. Jangan khawatir lagi akan terjadi kekurangan pasokan bahan makanan karena memang sudah ada ketetapan yang dilakukan oleh eksekutif. Gitu ya Pak Ustadz ya? Kira-kira seperti itu. Demikian Sobat Warta Kota, bincang-bincang kami bersama Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ustadz Muhammad Taufik Zulkifli, Ustadz MTZ. Dia juga anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program wawancara khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.